Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di podcast TV Show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring. Dan pemirsa masih bersama dengan relawan COVID-19, Kak Indah, begitu ya, yang mana ini benar-benar membuktikan kepada kita semua bahwasanya pandemi ini benar-benar tidak pandang bulu. Artinya setiap kita memiliki kesempatan yang sama. Tinggal sebagaimana kemudian Allah yang akan menentukan jalan takdir kita, begitu ya. Seperti yang seringkali disampaikan tadi oleh Kak Indah juga berulang kali bahwa kita tidak pernah bisa memilih apakah kita akan terus sehat begitu atau kita akan diberikan berupa nikmat positif COVID atau dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Karena seperti yang kita alami sekarang juga, awal tahun di 2021 ini sendiri bahkan mengajarkan kita banyak hal, mulai dari berbagai bencana sampai dengan banyaknya kabar duka, dan tentunya hal ini kembali menyadarkan kita bahwa banyak yang harus kita tanamkan begitu ya untuk menyambut masa yang akan datang. Nah, Kak Indah, ini menjadi relawan COVID-19 menjadi satu pengalaman luar biasa yang tidak pernah bisa terulang lagi. Semoga juga nggak perlu terulang sebenarnya gitu ya. Tapi tentunya memberikan banyak sekali pengalaman, banyak sekali pelajaran. Apa hikmah yang kemudian bisa Kak Indah petik dari kondisi seperti ini? Hikmahnya itu aku semakin hari bersyukur sih, semakin bisa untuk mensyukuri kehidupan yang aku jalani sekarang, karena setelah berbagai macam ujian hidup yang aku jalani, maksudnya yang aku lihat itu di mata aku dari keluargaku atau dari sekitar gitu, sekitar tempatku, baik itu pasien atau dari napas itu sendiri, ya mensyukuri aja apa yang aku jalani sekarang gitu, selagi itu untuk baik untuk diriku dan untuk semuanya gitu. Yang penting jangan lupa protokol kesehatan, itu aja, karena ya itu tadi takdir Allah itu nggak bisa pilih-pilih, kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu ya apa yang sudah Allah gariskan untuk kehidupan kita gitu ya, tapi kita bisa mempersiapkannya dan kita bisa untuk menghindarinya begitu. Dan menghindarinya adalah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan selama ini masih ada yang ragu gitu terkait dengan informasi simpang siur bagaimana sih sebenarnya COVID ini benaran ada atau enggak, aduh sepertinya kita harus pikir dua kali gitu ya, karena ini adalah bukti nyata Kak Indah sendiri yang sudah kemudian mengabdikan dirinya untuk membantu melawan pandemi COVID-19. Nah, Kak Indah, apa yang Kak Indah lihat gitu ya selama di Wisma Atlet terkait dengan kabar berita di mana tentunya kita melihat bahwa Wisma Atlet ini penuh, terus kemudian juga tenaga kesehatan mulai lelah, tapi saya melihat hal lain dari apa yang diceritakan oleh Kak Indah bahwa sebenarnya tenaga kesehatan mereka masih terus semangat gitu ya dari dalam diri, walaupun ya memang sebenarnya pasti lelah gitu. Nah, apa yang Kak Indah lihat secara langsung terjadi di Wisma Atlet? Kalau terakhir kemarin itu kondisinya ya memang kalau dikatakan penuh ya penuh ya, mungkin namanya juga rumah sakit gitu, rumah sakit rujukan pemerintah yang dimana ya kita membantu masyarakat yang melakukan perawatan gitu, apalagi terlebih untuk masyarakat yang kurang mampu gitu, karena kan swab itu mahal ya gitu. Jadi satu-satunya jalan adalah jalan untuk memulihkan kesehatan adalah dengan melakukan rujukan ke Wisma yang di mana di sana itu benar-benar digratiskan oleh pemerintah gitu. Jadi makin hari semakin bertambah. Oke. Jadi semua fasilitas yang diberikan di Wisma Atlet itu gratis ya, untuk makanya itu diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu begitu ya. Kalau untuk diprioritaskan sendiri aku kurang tahu ya. Yang aku tahu adalah kalau orang itu mengajukan rujukan dari atau dari rumah sakit mana gitu dan dirujuk ke Wisma, nanti akan diterima. Kalau misalnya memang masih memumpuni. Oke. Tapi memang kondisi yang
yang saat ini terjadi, sebenarnya pemirsa di Wisma Atlet sendiri benar sudah penuh begitu ya Kak Indah ya, sehingga sangat dibutuhkan kerjasama dari kita semua untuk bersama-sama melawan pandemi COVID agar tidak membludak lagi gitu. Taruhlah sekarang kita harus menghadapi kenyataan bahwa angka positif COVID-19 memang semakin meningkat, tapi tak ada alasan untuk kita kemudian hanya berpasrah, hanya menyerah gitu ya, tapi kita harus terus melawannya begitu. Nah, Kak Indah, untuk para relawan sendiri selama di Wisma Atlet, adakah kegiatan yang secara konsisten dilaksanakan untuk menjaga kesehatan tentunya dari para relawan? Kalau untuk kegiatan relawan ya, beberapa kali kita ada di waktu-waktu tertentu, seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya, aku lupa, itu ada senam bersama gitu. Jadi di saat pasien senam, kami pun juga senam gitu. Tapi ya itu tadi nggak semua orang turun karena kan ya itu olahraga pilihan gitu kan lagi-lagi. Itu tapi ada juga yang dia jogging sendiri gitu pagi sore itu selalu aja ada. Oke. Tapi seperti misalnya tes swab secara berkala begitu yang dilakukan oleh teman-teman sebagai relawan COVID itu ada nggak sih? Kalau untuk swab waktu zaman aku itu, waktu pas aku masih jadi relawan, yang aku lihat ada untuk tenaga kesehatan itu swab massal sekitar sebulan sekali. Itu kalau nggak salah. Ingat aku gitu. Okay. Tapi untuk yang lainnya, mungkin kalau misalnya mulai ada gejala seperti diare atau mulai demam, itu langsung di swab. Oke. Tapi selama Kak Indah bertugas, banyak nggak sih rekan-rekan dari Kak Indah sendiri gitu ya yang sama-sama juga bertugas yang kemudian merasakan gejala-gejala begitu dan bagaimana keadaan mereka? Waktu selama aku bertugas itu aku punya temen dia di sama administrasi juga, cuma dia di bagian sekretariat. Okay. Yang notabene ruang lingkupnya juga sama nih kayak aku, bahkan dia nggak ketemu orang sama sekali, cuma kayak di kamar ruangan aja gitu ruangan dia, tapi dia positif. Oke. Okay. Gitu. Itu tiba-tiba dia panas, tiba-tiba dia demam, ya itu tadi ya mungkin memang kita nggak bisa milih-milih dan itulah Allah Maha Kuasa. Betul. Nah, jadi kalau sudah positif seperti itu langsung dipindah tower gitu, saat itu juga malamnya. Nah, pernah nggak Kak Indah sendiri gitu ya selama di Wisma Atlet merasakan adanya kondisi-kondisi darurat misalnya yang Kak Indah lihat secara langsung seperti apa kondisinya? Kondisi darurat yang bagaimana? Ya, misalnya ya tiba-tiba saja gitu ya ada kekurangan alat untuk merawat pasien atau kondisi-kondisi yang lainnya atau pasien-pasien nakal yang mereka keluar tanpa izin misalnya dan kondisi-kondisi yang tidak terprediksi lainnya misalnya. Aku sih pernah beberapa kali mendengar, cuma aku nggak mau aku takut salah bicara kalau aku mengangkat itu gitu. Cuma memang mendengar ya cuma sebatas pendengaran aja, subjektif jadinya kan, aku nggak ada bukti sekali. Itu cuma kalau untuk alat, karena kan seperti yang aku bilang sebelumnya, aku ini non medis dan tidak turun langsung ke tower pasien, mungkin alat itu dari segi pemeriksaan ronsen waktu itu ada saat pemeriksaan ronsen untuk relawan baru itu alatnya rusak karena kepanasan. Saking banyaknya ketahuan gitu, karena kan setiap hari gitu, jadi sempat terpending sampai 2 hari waktu itu. 2 hari baru dilakukan ronsen untuk relawan itu 2 hari kemudian, dan kemudian di hari, jadi kalau dihitung-hitung ketika dia udah 4 hari di Wisma dia baru bertugas gitu karena menunggu hasil ronsen. Oke. Karena tadi ya alat ronsennya harus kepanasan karena banyaknya terlalu sering dipakai gitu ya. Nah, Kak Indah, selama Kak Indah menjadi relawan COVID-19, apa sih yang saat ini kan sudah tidak lagi bertugas gitu ya, tapi apa yang paling dirindukan sama Kak Indah? Yang aku paling rindukan itu suasana kerjanya sih, Kak. Oke. Suasana kerja dan kamar sih. Karena kan kayak
kita bekerja sama dengan berbagai lintas sektor gitu ya, lintas profesi. Karena waktu itu aku kan posisinya mobile gitu, jadi aku harus berkoordinasi dengan koordinator Kemenkes, aku berkoordinasi dengan koordinator SDM, bagian perawat gitu. Jadi aku mobil kesana kemari, itu yang membuat aku kenal dengan banyak orang gitu, bangun relasi. Aku rindu di situ sih gitu. Jadi interaksi dengan beberapa orangnya ini, dan terus kalau udah di kamar itu ya mungkin kalau kakak pernah mondok ya kurang lebih seperti itu gitu. Oke. Bedanya kita kerja gitu. Oke. Jelas itu akan sangat dirindukan karena yang namanya berada dengan orang-orang lain, bersama dengan kawan-kawan, itu seperti memberikan semangat muda lagi gitu ya Kak Indah ya kepada kita semua, karena benar-benar kembali ke masa lalu, masa-masa muda tadi seperti kayak Anda sampaikan. Kalau pernah mondok, yes, itu sangat dirindukan sekali meskipun nggak mau diulang lagi. karena cukup ya bersusah-susah payah gitu ya ada di sana, tapi ya itu memberikan kenangan yang sangat-sangat berarti. Nah, Kak Indah, terakhir boleh disampaikan pesan-pesan nih bagi para masyarakat untuk terus menjaga protokol kesehatan, atau bagi para orang-orang yang sedang berjuang melawan COVID-19, silahkan. Pesan-pesan dari aku mungkin nggak banyak, cuma yang aku tekannya adalah satu hal, aku tidak memaksa mungkin untuk kalian yang menonton ini untuk percaya gitu, karena itu kan sebuah pilihan juga. Yang jelas, apapun yang kita hadapi, tidak ada salahnya gitu, kita untuk tetap menjaga kesehatan gitu, dengan tetap menerapkan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Gak ada salahnya, baik mungkin menurut teman-teman ada atau tidaknya COVID ini, yaitu balik lagi ke diri kita sendiri untuk kesehatan kita sendiri. Betul. Dan tetap dukung segala solusi yang diberikan begitu ya untuk melawan pandemi COVID-19. Terima kasih Kak Indah untuk waktunya sudah berbagi bersama dengan kami. Sukses selalu dan tetap jaga kesehatan. Oke, dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih sudah setia selalu menyaksikan program-program dari televisi Muhammadiyah yang tentu untuk terus memberikan informasi yang cerdas dan mencerahkan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.